Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil pick-up berpenumpang buruh menghantam pohon dan terbalik di Kabupaten Banyumas. 2 tewas dan 7 lainnya luka berat. Karena tidak memakai jilbab, seorang siswi SMA negeri di Sragen menjadi korban perundungan oleh gurunya sendiri. Teror monyet liar meresahkan warga sebuah desa di Kabupaten Klaten. Kawanan monyet liar memasuki permukiman warga di Klaten. Kejadian itu meresahkan warga karena monyet mengambil buah para petani dan bisa mengancam anak-anak saat bermain. Kawasan monyet liar memasuki permukiman warga di Desa Srebegan Ceper, Kabupaten Klaten. Monyet liar yang berlari di rumah-rumah warga terjadi pada 10 November lalu. Bahkan monyet liar yang melompat ini menyebabkan kerusakan di salah satu atap rumah warga. Di atas ini ada yang tahu orang lewat, apa itu, ya kerah gitu, kerah. Dari atas sana anjlok situ terus jual gitu, pecah semua satu kamar. Kawanan monyet liar juga memasuki permukiman di Desa Mireng Terucuk. Monyet terlihat di dekat kandang unggas. Warga resah akan keberadaan monyet liar karena bisa mengancam keselamatan anak-anak dan kerap memetik buah milik para petani. Soalnya kan anak kecil banyak sini. Takut ya? Ya naik-naik gendeng kan gitu ya Pak, kemarin itu. Yang ditakutkan nggak Bang? Ya itu, ya ditakutkan anak kecil itu cuma. Ya curi makanan itu takutnya. Kapolsek Terucuk sampai turun tangan untuk mengamankan warga dari kawanan monyet liar. Itu ada sekawanan monyet yang ada di pekarangan warga yang menurut warga juga merasa takut dengan adanya kawanan monyet itu, sehingga pada hari ini juga kita melakukan pengecekan tinjau lokasi untuk kawanan monyet itu. Polsek Terucuk telah berkoordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Surakarta untuk penanganan monyet liar di kawasan permukiman penduduk. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, operasi sembako murah terus digelar untuk inflasi dan menjaga stabilitas harga pangan. Di Kota Semarang, operasi sembako murah menyasar 7 kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Sementara di Kota Pekalongan, operasi sembako murah dibarengi dengan kampanye keanekaragaman pangan lokal pengganti nasi. Operasi sembako murah terus digelar untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menekan inflasi. Di Kota Semarang, operasi pasar dengan harga murah menyediakan harga sembako murah untuk warga kurang mampu. PLT Wali Kota Semarang mengatakan program ini akan dilakukan di 7 kelurahan dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kota Semarang. Mulai dari Rejosari, Kemijen, Tanjung Mas, Bandar Harjo, Tandang, Mukti Harjo Kidur, dan Jomblang. Pihak yang mendapat jatah sembako murah mereka yang terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Masyarakat memang betul-betul tepat sasaran, sehingga dari tim ini kita membuat program ada di 7 kelurahan yang kemiskinannya paling tinggi di Kota Semarang. Ada 342 paket untuk di luar Rejosari ini yang untuk masyarakat yang terdaftar di DTKS, sehingga ini paling tidak mengurangi beban pada mereka yang kurang mampu. Selain pasar sembako murah, ada pun pelayanan masyarakat lainnya seperti pemeriksaan kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan, ketenaga kerjaan, perpustakaan keliling hingga konsultasi kredit wibawa. Operasi sembako murah juga digelar di Kota Pekalongan. Harga yang ditawarkan cukup terjangkau. Beras 5 kg dijual Rp47.000 dari harga pasar Rp55.000. Lalu minyak goreng 1 liter dibanderol Rp12.000 dari Rp17.000. Kita melakukan pembinaan terhadap UMKM agar melakukan pengolahan ya, makanan pokok khas
asik gitu ya. Selain menjual sembako murah, Badan Pangan Nasional dan pemerintah Kota Pekalongan juga mengkampanyekan keanekaragaman pangan lokal pengganti nasi untuk mendorong UMKM. Sementara di Desa Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, warga menerima 90 paket sembako. Pembagian yang berlangsung di kantor Koperasi Dana Abadi Cabang Tawangharjo itu sebagai bentuk empati atas kondisi warga yang kurang mampu dan merasakan dampak dari naiknya kebutuhan pokok. Rencananya Koperasi Dana Abadi akan membagikan sembako gratis di kecamatan lain. Tim Liputan melaporkan. Kementerian Kelautan dan Perikanan bekerja sama dengan agensi franchise di development terus mengembangkan pembangunan sejumlah pelabuhan perikanan berwawasan lingkungan Eco Fishing Port. Salah satunya Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, Kota Tegal. Kawasan dermaga Pelabuhan Perikanan Tegal Sari, Kota Tegal jadi salah satu pelabuhan perikanan yang masuk kategori prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bekerjasama dengan Agence Franchise de Development atau Badan Pembangunan Prancis, KKP mensurvei sejumlah fasilitas operasional di pelabuhan yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, seperti kawasan dermaga, lokasi tempat bongkar muat hasil tangkapan ikan, kegiatan jual beli ikan di tempat pelelangan ikan, hingga pemantauan instalasi pengelola limbah. Memang bisa dilihat permasalahan di lapangan yang sangat penting untuk ditangani, sehingga kedepannya diharapkan ada perbaikan dari pengelolaan pelabuhan, kondisi di lapangan maupun dari aktivitas pendaratan ikan dan juga penangkapan ikan. Tim dari Prancis mengatakan dengan membangun Eco Fishing Port atau pelabuhan berwawasan lingkungan bisa meningkatkan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Nantinya pembangunan di kawasan Pelabuhan Perikanan Tegal akan jadi proyek percontohan atau pilot project bagi pelabuhan lainnya. Maybe it's time to modernize and to increase the capacity of the management and all the services which are offered. Langkah ini diapresiasi Wali Kota Tegal. Kerjasama Prancis dan Indonesia bisa berlanjut sehingga Pelabuhan Kota Tegal bisa menjadi pelabuhan dengan sumber daya perikanan yang ramah lingkungan. Mudah-mudahan ini kan langkah awal untuk melihat langsung bagaimana pelabuhan vertikal yang ada. Saya berharap sekali mudah-mudahan G2G project ini antara pemerintah Prancis dan Indonesia melalui AFD bisa berlanjut, dan saya yakin tujuannya adalah bagaimana kita juga mensupport Paris Agreement 2030 agar climate change ini bisa kita hindari bersama. Jadi biar ekonomi biru KKP yang KKP sampaikan itu bisa terwujud juga. AFD merupakan badan keuangan dan bantuan hibah pemerintah Prancis. Lembaga ini fokus dalam proyek peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Sugiartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, memperingati Hari Kesehatan Nasional sekaligus Hari Pahlawan, sejumlah tenaga kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali berziarah ke makam pahlawan nasional Suharso. Kegiatan rutin setiap tahunnya itu sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok pahlawan di bidang kesehatan saat masa penjajahan. Puluhan tenaga kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali mendatangi makam Profesor Dr. Raden Suharso di Kompleks Pemakaman Umum Desa Semboto, Kecamatan Geladak Sari, Kabupaten Boyolali. Kegiatan ini untuk memperingati Hari Kesehatan Nasional sekaligus Hari Pahlawan. Selain ziarah dan tabur bunga, dalam kesempatan ini puluhan tenaga kesehatan juga berdoa bersama dipimpin tokoh agama setempat. Ziarah ini adalah agenda rutin setiap tahunnya yang jatuh setiap 12 November tepat di Hari Kesehatan Nasional. Melaksanakan kegiatan ziarah di makam Profesor Dr. Suharso yang mana merupakan salah satu pahlawan nasional, yaitu pahlawan di bidang kesehatan. Acara ini kami lakukan dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-58 di tahun 2022 ini. Dengan pelaksanaan memperingati Hari Kesehatan Nasional ini, harapan kita untuk Kabupaten Boyolali ke depan dalam upaya memberikan layanan kesehatan yang baik kepada masyarakat Kabupaten Boyolali, sekiranya dapat kita tingkatkan dengan pelayanan yang sebaik-baiknya. Diketahui Suharso merupakan salah satu pahlawan nasional di bidang kesehatan. Ia adalah dokter di masa kemerdekaan dengan membantu pengobatan kepada para pejuang yang terluka. Pria kelahiran Ampel itu juga membangun rumah pengobatan yang saat ini menjadi rumah sakit ortopedi di Solo.
Suharso tutup usia pada 1971 pada umur 58 tahun. Lewat peringatan HKN bisa jadi pedoman bagi tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan secara maksimal. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Lebih dari 2.000 personil kepolisian mengikuti istighosa dan doa bersama di halaman Mapolda Jawa Tengah. Acara itu dihadiri Gubernur Jawa Tengah hingga para ulama dan tokoh agama. Doa bersama yang berlangsung di halaman Mapolda Jawa Tengah pada hari Minggu kemarin bertujuan untuk mendoakan situasi ketertiban umum bermasyarakat di tingkat daerah dan nasional aman dan kondusif. Apalagi banyak agenda besar yang digelar seperti KTT G20 di Bali dan gelaran Pesta Demokrasi 2024. Lewat kegiatan ini, Polri berharap bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan terhindar dari perbuatan tercela yang mencoreng lembaganya.